Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adventus Christopher Gaul dengan NPM 231000061. Perkenalkan, nama saya Riki Satria dengan NPM 231000082. Kami dari kelas B, dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang ilmu hukum dan asas-asas hukum yang berlaku secara umum di Indonesia. Chris, apa itu sih ilmu hukum? Nah, jadi ilmu hukum itu dapat didefinisikan sebagai bidang studi yang mempelajari sistem hukum, peraturan, norma-norma, dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Ilmu hukum berfokus pada analisis yang mencakup pemahaman terhadap bagaimana hukum dibentuk dan diterapkan pada individu maupun publik. Nah, itu definisi ilmu hukum secara singkat. Contoh-contoh ilmu hukum itu gimana sih, Chris? Nah, contoh ilmu hukum itu ada banyak sesuai penggolongan-penggolongan hukum masing-masing. Semisal ada ilmu hukum pidana, ada ilmu hukum perdata, dan ilmu hukum yang lainnya. Semisal ini ya, ilmu hukum pidana. Nah, ilmu hukum pidana ini adalah studi mengenai tindakan kriminal, hukuman, dan proses peradilan pidana. Nah, contoh yang kedua ada ilmu hukum perdata. Ilmu hukum perdata ini mencakup kontrak, harta benda, warisan, dan semua aspek hukum yang terkait dengan hubungan perorangan ataupun perusahaan. Nah, itu untuk contoh-contoh ilmu hukum. Sebenarnya contoh-contoh ilmu hukum ini ada banyak, cuman gak bisa dicantumin sekaligus. Nah, awal mula hukum masuk ke Indonesia dan sejarahnya itu gimana sih, Chris? Nah, ilmu hukum ini memiliki sejarah yang panjang dan berasal dari peradaban kuno di dunia. Awal mula adanya ilmu hukum di Indonesia dipengaruhi oleh pengaruh luar, terutama peradaban Hindu-Buddha. Ilmu hukum terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang dulunya ilmu hukum itu mempelajari hukum peradaban kuno. Namun sekarang atau saat ini, ilmu hukum mempelajari sistem hukum modern. Sistem hukum modern ini sebagian besar didasarkan pada hukum kolonial Belanda, yang dimana hukum tersebutlah yang kita terapkan saat ini di Indonesia. Nah, begitu untuk asal mula hukum dan perkembangannya sampai saat ini. Nah, Ki, tadi kan udah definisi ilmu hukum, kan ada asas-asas hukum yang berlaku secara umum nih. Tapi sebelum ke situ, coba Riki, definisi asas hukum itu seperti apa sih? Nah, asas hukum adalah prinsip-prinsip, dasar atau norma-norma yang menjadi landasan atau pedoman dalam pembentukan, penegakan, dan penerapan hukum. Nah, hukum juga digunakan untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan konsisten dalam sistem hukum, Chris. Jadi seperti itu definisi hukum. Terus asas-asas hukum yang berlaku secara umum itu apa aja sih, Ki? Sama contoh-contohnya coba jelasin. Baik, nah secara umum ada asas lex specialis derogat legi generali. Contohnya dalam asas ini adalah ada undang-undang khusus untuk jalan tol gitu. Undang-undang ini adalah undang-undang yang lebih spesifik dan atur batas kecepatan maksimum di jalan tol khusus pada 120 km gitu per jam. Nah, ada juga asas lex superior derogat legi inferior. Contohnya dapat ditemukan dalam sistem hukum yang memiliki hierarki peraturan hukum yang berjenjang. Nah, ada juga asas lex posterior derogat legi priori. Contohnya kontraknya adalah Undang-Undang Pajak tahun 2021 dan Undang-Undang Pajak tahun 2010. Yang terakhir ada asas lex duracetemen scripta. Contoh dari asas ini adalah ketika sebuah negara memiliki undang-undang yang mengatur hukuman mati sebagai hukuman atas suatu tindakan tertentu, dan banyak orang mungkin terasa bahwa hukum itu merasa kurang adil, seperti itu, Chris. Nah, jadi awal mula penerapan asas hukum ini sama perkembangannya sampai sekarang gimana sih, Riki? Awal mula dan perkembangannya sampai sekarang, asas hukum itu telah menjadi prinsip dasar dalam perkembangan sistem hukum di berbagai peradaban gitu. Jadi awal mula penerapannya asas hukum dan perkembangannya hingga saat ini ada peradaban kuno, hukum Romawi, hukum kanonik, hukum Inggris, atau common law. Nah, ada pencerahan juga perkembangan hukum internasional, dan era kontemporer. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.